Oke, aku mau cerita tentang seseorang raja bernama Gilgamesh. Mungkin kamu udah pernah dengar yang namanya Gilgamesh ataupun kata Gilgamesh. Aku sendiri dengar pertama kali itu ada namanya Project Gilgamesh, Gilgamesh Project. Yang mana itu project yang mana orang-orang percaya bahwa manusia bisa melawan kematian. Jadi kayak seluruh penyakit itu bisa disembuhkan. Dan ya kita lihat lah. Jadi tapi aku mau cerita dulu. Jadi Gilgamesh itu adalah seorang raja dari kerajaan Uruk. Jadi dia itu cukup kuat, digambarkan sebagai orang yang kuat, powerful, kekuasaannya di mana-mana dan kayak saking kuatnya tuh dia kayak hampir setengah dewa gitu. Kayak nggak deh, aku nggak mau ngomongin politik deh, nggak jadi seset. Tapi begitulah. Jadi dia tuh saking kuatnya dia dianggap setengah dewa. Terus akhirnya dari situ dia mulai arogan, terus kemudian mulai dari kekuasaan yang dimilikinya, kemampuan kekuasaan yang dimilikinya, dia mulai menyalahgunakan, mulai masukin keluarganya ke jabatan pemerintahan, lalu oh oke, stop di situ. Jadi ini gitu. Terus makanya dia mulai arogan lah, simpelnya mulai arogan. Terus akhirnya rakyatnya itu berdoa kepada Tuhan, kepada dewa. Itu konsepnya masih dewa ya, bukan Tuhan. Uh, aduh apa? Jadi berdoa kepada dewa untuk yang ngomongin tentang si penguasanya yang udah sembrono ini. Maka kemudian akhirnya dewa itu mengabulkan doa para rakyatnya tadi dengan menciptakan makhluk yang hidup di hutan bernama Enkidu. Dia tuh kayak manusia, ya kayak Tarzan gitu, tapi kayak hidupnya di hutan. Dan Enkidu itu juga kuat, kuat banget. Ya karena diciptakan oleh Tuhan kan, oleh dewa kan, diturunkan ke bumi untuk menantang si Gilgamesh tadi. Mau ceritanya panjang sih, nggak apa ya. Terus kemudian si Gilgamesh ini dan Enkidu akhirnya bertarung, bertarung dan ternyata mereka imbang. Akhirnya kayak Gilgamesh bilang kayak you're cool man, you kayak you're slaying gitu kalau bahasa bahasa Gen Z kan. Tahu deh. Jadi mereka itu akhirnya slaying lah, kayak slaying apa sih, kok malah ngomong slaying kan. Jadi mereka itu imbang gitu, ketika bertarung tadi imbang. Lalu karena imbang, karena mereka lo keren sih bisa um, ngimbangin gua gitu, temenan yuk, tos deh dengan mereka temenan jadi sahabat. Lalu akhirnya mereka jadi sahabat dan si apa tuh mereka tuh kayak akhirnya menikmati hidup gitu, tau gak sih, kayak oke okay deh kan si Gilgamesh tadi kurang lebih gini, aduh kayak setengah lupa sih gua ceritanya. Hah, jadi karena ini ya, karena mereka berdua setara, akhirnya mereka berdua tuh menikmati hidup gitu. Jadi Gilgamesh sama si Enki itu menikmati hidup dengan ada kayak suatu guardian atau suatu monster besar yang selama ini susah dikalahkan, mereka kalahkan bersama-sama. Akhirnya bisa dikalahkan. Terus kemudian ada sebutannya Bull of Heaven apa ya? Banteng surga itu juga dikalahkan sama Gilgamesh sama Enkidu barengan. Ini kayak mereka itu ya udah explore dunia bareng, membunuh semuanya itu. Dan dia ngerasa bahwa semua pencapaiannya itu, semua
hal yang dicapainya itu bakal bertahan sampai setelah dia mati. Dan dia kayak merasa bahwa ya kematian nggak bisa ngalahin dia, karena dia semua yang apa tuh, yang kuat-kuat tadi, monster-monster di hutan, monster-monster di dunia, di bumi ini yang kuat tadi udah dikalahin semua gitu. Ini dia kayak ngerasa gitu, ah nggak mungkin sih gue mati gitu, kuat banget sih gue. Dan akhirnya dewa itu menghukum dia dengan membuat Enkidu meninggal. Jadi Enkidu mati nih, hukum Enkidu mati. Enkidu itu yang kayak temennya si Gilgamesh tadi, jadi dia setara lah, kayak kemampuan setara sama bareng dan merasa bestie lah. Nah si Enkidu mati di hadapan Gilgamesh sendiri, sehingga kayak Gilgamesh mikir, menurutku mati ya, dia menyaksikan kematian di depan matanya sendiri, kematian sahabatnya yang sama kuatnya ternyata mati juga. Maka kemudian si Gilgamesh itu, jadi ini di sini maksud itu ceritanya baru dimulai. Jadi setelah Enkidu mati, Gilgamesh mulai ngejar namanya immortality. Gimana caranya agar dia itu bisa hidup selamanya. Dia nggak mau kayak Enkidu, dia nggak mau mati gitu. Dia pengen selamanya. Dia udah mengumpulkan semuanya, dia udah membangun kerajaan, membangun dan menjadi sekuat ini. Buat apa kalau nanti mati ya dong? Dia bakal mikir gitu, dan dia nggak, temennya yang kuat itu juga mati. Buat apa? Kalau dia nanti tua terus kemudian mati, ya buat apa yang sama yang dikejar. Akhirnya dia mengejar immortality, dan dia itu nyari namanya, jadi ada sosok susah sih namanya, Utnavism atau siapa itu, Utnasivism apa ya, coba deh nanti cari. Dia itu seseorang yang, jadi ada seseorang namanya Utnasivism ini, dia itu lolos dari bencana banjir besar, ya mungkin ini banjirnya Noah, Nuh, nggak tahu ya, nggak mau menghubung-hubungkan karena, tapi mungkin ada hubungannya. Tapi kita langsung fokus di Gilgamesh saja. Jadi si ini dia bisa selamat setelah padahal orang-orang lagi tuh nggak selamat, si satu orang ini selamat. Dan dia, orang-orang kayak mitosnya yang menyebar, rumornya menyebar bahwa si orang ini punya rahasia untuk hidup abadi. Makanya Gilgamesh ngejar untuk bertemu sama orang ini. Utnavisim apanya, Utnavis Utnavishim, Utnavish tim atau Utnavizim gitu. Terus kemudian si siapa tuh, si Gilgamesh akhirnya dia tuh melalui hutan, lalu kemudian, bentar ini tadi udah record belum ya? Ternyata belum record kan lucu. Terus si siapa tuh Gilgamesh tuh akhirnya melewati hutan, pengembara untuk kemudian menemui Navis tim ini, dan akhirnya bertemu. Dan si Navis tim ini bilang ke Gilgamesh, kayak kamu ini nggak mati, tapi coba deh, nggak usah jauh-jauh, kamu coba nggak tidur, bisa nggak, kamu bisa nggak mengalahkan rasa kantuk dulu sebelum mengalahkan kematian. Tapi dia nggak bisa, setelah berdewasa kan dia ngantuk dan tertidur. Lalu kemudian si Gilgamesh tuh kan gagal gagal gagal, dan ditantang untuk nggak tidur ya tetap gagal terus gitu. Dan akhirnya si Utnapishtim itu berikan offer yang lain, bahwa aku nggak ada ya untuk rahasia kematian, itu nggak ada, tapi ada yang namanya Fountain of Youth atau buah of Youth atau apa gitu. Jadi suatu buah buah atau buah kayak gitu, buah tanaman itu buah. Jadi ketika kita makan buah itu kita bakal awet muda selamanya gitu, sampai kita mati gitu. Ya, jadi kayak Gilgamesh mikir,
ya udahlah, gue nggak bisa nggak mati, ya udah setidaknya bisa punya tubuh kayak gini terus gitu. Ya udah akhirnya dia coba mencari obatnya itu cuma ada satu doang bisa dunia. Akhirnya dia dapetin karena Gilgamesh tadi kuat ya, ambisinya gede ya. Akhirnya dapetin juga. Terus kemudian dia udah dapet dalam perjalanan pas dia tidur, buah itu dicuri oleh ular. Dicuri lah sama ular si buah itu. Maka kemudian perjalanan panjangnya mulai dari saat Enkidu meninggal dia mengejar apa siapa tadi namanya, uh, susah banget, Utnapishtim ya, Utnapishtim, Utnaphism, sampai kemudian dapetin buah yang bisa menjaga dia agar muda selamanya. Perjalanan bertahun-tahunnya itu nggak menghasilkan apapun, gagal deh, semua ambisi dia gagal. Maka dia kemudian balik ke kotanya, ke kerajaannya, dan sambil melihat keadaannya bahwa melihat orang-orang yang dari dalam, dan akhirnya dia menyadari bahwa manusia itu nggak bisa mengejar immortality, dia selalu bakal dikejar kematian. Cerita singkatnya seperti itu. Dan karena itu akhirnya si Gilgamesh berpikir bahwa ya udah, dia berpikir ya toh pada akhirnya meninggal ya, maka dia akan memanfaatkan sebaik mungkin dari kehidupan itu sendiri. Ya karena dia tahu pada akhirnya dia mati, semua yang dia usahakan bakal nggak berhasil juga. Terus sebenarnya ini itu aku ada dua cerita sebenarnya, cuma sebelum cerita kedua aku mau mulai dengan pertanyaannya dulu. Jadi sebenarnya cerita ini tuh untuk menjawab satu pertanyaan, bahwa pertanyaannya itu lupa lagi. Is ambition actually a virtue or it just fear wearing a nicer outfit? Astaga, kelihatan ya. Unicorn ini unicorn sekaligus sekaligus Pegasus. Ada sayap, ada tanduk. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ambisi itu suatu kebajikan? Apakah kita harus mengejar kebajikan tersebut atau mengejar menjadi orang yang ambisius atau enggak? Gitu. Apakah ambisi itu suatu hal yang baik atau enggak? Gitu. Dan ada cerita kedua, itu bukunya Gothi, judulnya Faust. Faust itu nama tokohnya. Dia diceritakan sebagai orang yang sangat berpendidikan. Dia itu seorang scholar, seorang apa sih scholar? Ya orang yang berpendidikan lah. Dan dia tuh udah belajar filosofi, terus kedokteran, hukum, terus kemudian termasuk juga tentang agama, dia pelajari semua. Namun sekalipun dia udah tahu banyak hal, dia ngerasa bahwa hidupnya itu kosong, dan apa yang dia pelajari dan lakukan sejauh ini selama ini itu rasanya kurang menarik dan kurang. Dan kalau cerita di kartun ya, kartun itu ya, jadi Faust itu dia menukar jiwanya sama sama setan, sama iblis, sama iblis. Kalau di kartun tuh digambarin si Faust ini, aku minta minta apa, minta Lamborghini, terus kemudian iblis itu mengendalikan hidupnya. Tapi kenyataannya seperti itu. Tapi kayak kalau cerita Ori, OG yes. OG-nya dari Kelti itu sebenarnya si devilnya itu kan namanya Mephistopheles ya, Mephistopheles, dan dia tuh membuat perjanjian, memang benar membuat perjanjian gitu, tapi bukan untuk mengendalikan dirinya,
Perjanjiannya tuh kurang lebih perjanjiannya adalah si iblis Mestofilis, ya si iblis inilah, simpel aja iblis aja deh, namanya susah banget ya, Mephistopheles, 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 Mephistopheles. Jadi si Faust sama, oke iblis aja ya, deal ya, kok gini deal ya, itu buat perjanjian adalah si iblis itu bakal memberikan segala sesuatu yang si Faust inginkan, cuma hal-hal tersebut yang diberikan kepada Faust itu nggak akan abadi, oke okay? Nggak akan abadi. Jadi kayak simpelnya Faust tuh nggak akan bisa ngomong, perjanjian tuh kayak berakhir ketika ya udah kayak Faust tuh bilang ngomong ada satu hal yang bisa dia bikin menghentikan waktu, oke okay? Jadi misal apa nih, ya kan nanti misal misal wah aku udah cukup nih dengan gaji segini, aku udah nyaman, wah perjanjiannya batal, Faust ya dapat konsekuensinya lah, entah dia mati atau apalah, udah apa nih jerawat ya. terus terus akhirnya si Faust ini ya karena dia merasa hidupnya kosong ya dia membuat perjanjian sama iblis itu, deal deal, ada akhirnya Mephistopheles, itu susah banget namanya, gue tuh pengen kayak kelihatan keren gitu ya, tau gak sih kayak yang sekolah ceritanya ini ada Mephistopheles asing gitu ya, itu kan Faust dulu lah, kalau iblis kan kayak cerita anak-anak ya. Ya jadi cuma itu Mephistopheles, gua nggak tahu ini benar atau enggak, tapi gua percaya gitu. Jadi si Mephistopheles dia udah memberikan semuanya, jadi basically kayak oke, lu minta apa, duit berapa, 1 juta, oke dikasih, 2 juta dikasih, 10 juta dikasih, 100 juta dikasih. Jadi kalau kita misal ya udah penghasilan berapa, 1 miliar, 1 triliun, sampai kemudian dikabulkan mau kemana, ke Mars, ke Jupiter, ke Pluto, dan entahlah setelah itu ada apa lagi, semua dikabulkan. Dan ya si siapa tuh tadi namanya, Paus itu ya nggak ada yang rasa-rasa satisfaction gitu, tetap nggak ada rasa bahagia, kayak oh ya udah dia kayak diberikan sama iblis itu Mephistopheles itu tadi semua experience yang dia inginkan tapi nggak ada rasa kepuasan. Lalu pada satu ketika dia ketemu sama perempuan, namanya siapa lagi ya? eh hmm, ber skre, kre, kre, Gretchen, Gretchen, Gretchen. Jadi ketemu perempuan, dia si ini kayak membangun hubungan sama si Gretchen, lalu kemudian sampai kemudian punya anak, dan long story short, long apa? Gue mau bilang long story short, si Gretchen ini kan hamil dan juga akhirnya punya anak sama si Faust. Cuma karena perjanjian dengan setan itu tadi, maka perjanjian kebahagiaan itu tidak akan bisa selamanya. Maka itu dirimu juga. Jadi dalam prosesnya si Gretchen ini tadi kan si Faust tuh diajarin merayu juga sama si iblis biar deket sama si Gretchen. Si Gretchen nggak direstui sama orang tuanya dibuat mati, dan sama saudara laki-lakinya atau apa ya itu juga mati. Terus kemudian dia punya anak, dan anaknya akhirnya kemudian dibunuh. Kemudian karena membunuh anaknya si Gretchen akhirnya dipenjara. Si Fox oke oke aja karena dia ya tadi dia perjanjian sama setan, dan juga dia nggak ngerasa satisfactory gitu, nggak ngerasa puas. Aduh malu banget tadi masuk di YouTube. Terus
Dari situ akhirnya si pelajarannya gini sih, ngapain ngomong pelajaran tiba-tiba, tapi kita balik lagi ke pertanyaan apakah ambisi itu bagus atau enggak. Itu menurutku ambisi itu bagus, kita bisa kayak Gilgamesh tadi setelah mendapatkan pemahaman tentang semua yang tadi dia bahwa ya udah kita tuh hidup, kita bisa manfaatkan sebaik mungkin hidup kita, belajar banyak hal. Dan ada penelitian loh, orang yang ambisius itu pernah diukur selama 70 tahun apa ya, 700 orang ambisius, dan rata-rata punya penghasilan yang lebih tinggi, terus kemudian dan kemudian pendidikan yang lebih tinggi juga, sekalipun seringnya juga ambisinya nggak tercapai, tapi ya dia lebih bagus daripada peersnya gitu. Misal teman-teman yang berada dari apa tuh, satu circle darinya dulu ya, yang nggak ambisius, ya dia cuma sampai level 4, dia sampai level 7, sekalipun dia mimpinya tuh level 10, dia cuma sampai level 7 gitu, dia nggak sampai ya, makanya kayak mimpi setinggi langit ya, karena kita pada akhirnya jatuh di bintang-bintang ya. Terus tapi gini, terus masalah yang jadi ironi adalah di cerita yang kedua, yang tentang Faust dan juga Gretchen, yang ceritanya Coffee ini, bahwa kadang kita si si Faust ini kan orang ambisius kan gambarannya, dia mengejar sesuatu nggak pernah puas, mengejar lagi, mengejar lagi, mengejar, orang bisa gitu, nggak pernah puas, nggak, bukan sok tahu ya, merasakan sendiri. Terus dan hidupnya seringkali kosong juga karena belum, dia kayak baru mencapai sesuatu dia udah mikirin yang berikutnya lagi, berikutnya lagi, berikutnya lagi. Orang ambisius itu kayak mikirnya ke depan doang, jarang mikir ke belakang. Dan satu jam berapa, terus kadang orang ambisius itu lupa juga sama orang-orang yang ada di, yang dilewatinya, kayak Gretchen tadi, dia mungkin si Val tuh dapat mimpinya, tapi Gretchen gimana hidupnya jadi buruk tuh, hancur hidupnya Gretchen. Memang si siapa, si Faust dapat apa yang dia mimpikan, tapi Gretchen dapat apa, dia di penjara, anaknya meninggal, orang tuanya meninggal, saudara meninggal, hidupnya jatuh miskin, hancur. Oh sempat berapa ini gitu, mungkin ini juga terjadi opiniku, cuma aku bakal ulang bahwa ya kan ambisius, ambisi itu sejak zaman Plato itu dulu digambarkan bahwa ambisi itu buruk. Plato sendiri bilang kalau karena ambisi itu, karena ambisi sendiri, jadi karena ambisi pada dasarnya itu adalah sesuatu yang buruk, maka dan untuk berada di pemerintahan dan juga untuk berada di jabatan-jabatan tinggi itu harus punya ambisi, maka orang-orang yang di atas itu biasanya perilakunya buruk. Cuma untuk Aristoteles dia bilang namanya golden mean ya nyatuannya ya. Jadi pada setiap segala sesuatu itu ada porsinya sendiri. Bahwa untuk ambisi ya udah ada porsinya, jangan terlalu ambisius. Jadi kayak sebetulnya kalau jadi orang healthy ambition, ambisi yang sehat loh, jangan yang kayak merusak. Opini awalnya adalah ya itu, ya setiap kali kita punya ambisi, ya harus punya ambisi, kita harus mengalihkan segalanya dengan passion, that's good, itu like itu hal yang bagus ya, kita mengalihkan sesuatu karena dengan semangat ya kita bisa akan segala hal banyak. Cuma ketika kita melihat dari sudut pandang kreatif tadi yang sangat ironis, kasihan juga orang yang terdampak dengan ambisi kita itu. Tapi begitulah malah kita nggak bisa memikirkan banyak hal, nggak bisa memikirkan segalanya. Aku nggak tahu tadi udah cerita atau belum, tapi kadang memang hal-hal di dunia ini tuh adalah zero sum game, ada yang menang, ada yang kalah. Nggak bisa kita kayak win-win solution keduanya menang,
tentu nggak semuanya bisa begitu. Sekalipun kita bisa usahakan, tapi pada akhirnya ada yang menang. Jadi emang gitu kan, bahkan dalam alam pun ekosistem ada rantai makanan, sehingga makan apa tuh namanya, rusa, rusa makan rumput, rumput makan apa, rumput, rumput berasal dari butuh air, AI juga butuh air, apa yang bisa tuh. Terus ya itu hukum alam, dan somehow ketika kita keluar dari ngomongin etika, kalau ngomongin etika betul, tapi kita ngomongin misalnya ya udah sains, jadi ya udah hukum, ini sebuah hukum, dan whether you're gonna use it or not, it's the rules. Jadi ini adalah hukumnya, aturannya yang ada di bahwa ambisi itu bisa membuat kita, diri kita loh ya, kita nggak kita mungkin hancur. Ambisi orang di pemerintahan emang nggak punya ambisi, ambisi rakus makanya mereka, korupsi makanya mereka, justru itu yang dibutuhkan. Kalau lu nggak punya ambisi, nggak rakus, ya nggak bisa tuh. Apalagi sekarang zaman kapitalis gini, kata-kata dari film apa, Wall Street ya, katanya greed is good, greed is good, kerakusan, keserakahan itu bagus, mirip ke ambisi. Ketika kita coba putar sedikit deh, alih-alih ambisi kosong, kita jadiin jadi passion, semangat, semangat untuk melakukan hal yang terbaik, dan berpikir bahwa ada kemarin kata-kata dari siapa sih, tadi ya gue baca, dia baru tadi sih, ini Jorge George Jorge Luis Borges, Jorge Luis Borges, a writer, and I believe generally all person must think that whatever happens to him is or her is a resource. Hah? Kok ini? Bukan, bukan, bukan. Jadi simpelnya gue habis baca, tahu kapan itu, jadi kayak memang kita tuh harus memegang sesuatu, bahwa segala sesuatu, oh ini John Steinbeck, penulisnya of Mice and Men, apa tuh, iya gak sih, iya, of Mice and Men and Grapes of Wrath, malah gue mau nyebutin filmnya Jason Statham. Jadi John Steinbeck bilang kayak, the writer must believe that what he is doing is the most important thing in the world, and he must hold to this illusion even when he knows it is not true. Karena memang gitu. Banyak hal dari yang kita lakukan harus kita percaya bahwa ini hal yang paling penting di dunia untuk bisa dilakukan sekarang. Aku nggak bikin video ini kalau ini aku nggak ngerasa penting. Aku harus merasa penting, dan aku harus percaya diri bahwa ini bisa jadi sesuatu yang bagus untuk di masa depan. Mungkin aku bisa jadi storyteller, aku bisa jadi filmmaker, aku bisa lah jadi podcaster lah, tidaknya bermimpilah sebesar mungkin bahwa kita itu adalah center of the world. Ya kamu tahu lah orang-orang NPD kenapa fokus ya, karena dia ngerasa bahwa apa yang dia lakukan itu penting, dan itu rules ya. Kita nggak ngomongin etika di sini, kita nggak ngomongin etika di sini, kita ngomongin rulesnya aja, rulesnya seperti itu, dan kita harus tahu juga batasannya sampai mana. Mungkin apakah ya tentu setiap hal yang kita lakukan bisa merugikan orang lain, tapi seberapa jauh merugikan orang lain. Kadang kita kayak, personally ya, aku kadang takut aku merugikan orang lain, dan aku berpikir, waduh nanti gue ngelakuin ini bakal merugikan orang lain dong. Tapi ternyata orang lain nggak ngerasa dirugiin. Dan pers gue pernah bilang kayak kemarin di video kemarin teman-teman, itu bahwa kita itu persepsi orang lain kita nggak bisa atur, persepsi orang lain kepada kita nggak bisa atur, dan berusaha untuk menyenangkan orang lain tuh gak ada gunanya juga. Tapi mungkin ada di titiknya gini, di mana di titik kita
di titik kita tahu bahwa kita udah merugikan orang lain, ya kita harus stop. Sekalipun nanti ada pertanyaan filosofi lanjutan bahwa apakah kita punya kewajiban untuk menyenangkan atau menguntungkan orang yang dekat sama kita daripada orang yang jauh sama kita atau enggak? Itu juga ada pertanyaan filosofis kayak gitu, dan mungkin bisa jadi video berikutnya. Dan kalau ngomongin itu ya setiap itu personal ya, itu pilihan personal. Makanya sekarang kita ngomongin balik lagi kita di udah that it is the rules of life. Kemarin saya ketemu sama kolega di bisnis dan dia ngomong bahwa ya kenapa kita kok cuma ketika maling-maling orang-orang kaya tuh sukses loh, orang penjahit tuh sukses, apa ya, orang pinter loh, buktinya mereka sukses, mereka bisa kaya, mereka bisa melakukan hal-hal yang mereka lakukan tanpa tanpa terkena hukuman. Pinter loh mereka, koruptor juga pinter loh. Maka pertanyaannya adalah jangan sampai mereka itu berarti kan melakukan sesuatu. Makanya kita gimana caranya agar kita mengetahui polanya mereka, apa yang mereka lakukan bisa mencapai sukses itu. Dan kita meniru polanya dan meniru dalam hidup kita, dan ya agar nggak dipakai sama orang jahat, tapi orang baik gitu. Dan ya ini rule of life. Dan kita kalau ngomongin saya juga kayak yang gue bilang tadi, ambisi itu biasanya orang ambisius bisa beberapa langkah ke depan dan jangka panjang jauh lebih sukses daripada orang yang enggak. Dan ya ini bukan klise, tapi ambisi itu adalah orang yang mau melakukan apapun untuk mencapai ambisinya. Ya kayak siapa Gilgamesh tadi, kayak siapa Faust tadi, dokter, atau dia ninggalin orang-orang yang dia sayang, istrinya, anaknya dibunuh. Oh, ya itu namanya ambisi, harus bisa melakukan sesuatu. Kalau belum bisa melakukan sesuatu ya berarti kayak namanya cuma itu namanya dream, mimpi, mimpi, cuma keinginan gitu. Belum sampai yang obsesi, belum sampai ambisi. Ini ada satu cara lagi. Mungkin nggak se-efektif ambisi, atau mungkin kalau kita gabung dengan ambisi itu jadi sebuah hal yang bagus. Apa itu? Apa tuh? Yaitu gratitude, rasa syukur. Rasa syukur itu ada penelitian juga, ternyata ketika orang memulai rasa syukur, mensyukuri apa yang sudah dicapai, dia itu ternyata dan penelitian tersebut tetap bisa menjadi lebih produktif daripada orang yang nggak bersyukur sama sekali, nggak mau apapun tadi si variabel penurunan sama orang yang bersyukur lebih jauh lebih produktif orang yang bersyukur. Dan mungkin kita bisa, oh boy, ini dari tadi audionya pakai apa? Oh boy, semoga bener ya. God, gue baru lihat di situ ada mikrofon. Biasanya tuh pakai mikrofon, terus kemudian ini tadi nggak audio pakai apa? Jangan-jangan udah ngomong 30 menit sekian, nggak ada audionya. Kan tolol. Ya udahlah, nah, kita udah, tapi yang kita coba praktek aja, gratitude, kita bersyukur. Entah ini tadi udah di record pun enggak, ini udah menjadi salah satu episode terbaik yang udah aku lakuin. Aku cerita tentang Gilgamesh, aku tahu tentang Faust-nya Gothi, tentang cerita tentang bagaimana ambisi bisa mengubah orang, bisa membunuh orang, gimana ambisi bisa menjadi healthy ambition ketika kita menggabungkannya dengan gratitude. Nah, itu masih jadi pertanyaan filosofis sampai sekarang. But sekarang aku akan bertanya itu padamu, entah apapun jawaban kamu, aku harap itu bisa menjadi apa yang saya lakukan selama ini, sejauh ini bisa menjadi hal yang baik, resource yang bagi Bapak. So, ketemu lagi besok lah. Oke, bye.